ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 atau sampai ke-8 ya, lebih jelasnya. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kehendak-Mu sangat luar biasa. Kadang-kadang kami tidak mampu untuk melihatnya. Kadang-kadang di dalam pengertian kami sangat terbatas, sehingga apa yang kami lihat pada saat sekarang yang Tuhan akan bukakan pada waktunya mendatang betul-betul berbeda, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami punya hati, kami harus memiliki hati seperti Yusuf. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami tahu Engkau menghantar kami ke tempat pada saat sekarang ini kami berada di tempat ini, khususnya belajar firman. Mungkin kami dari berbagai macam latar belakang dan bahkan mungkin ada dari gereja lain. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan dan di dalam perencanaan demikian indah dan agung inilah, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan ketetapan-Mu, dengan seluruh rancangan-rancangan Tuhan yang tidak pernah bisa diubah oleh siapapun. Tapi bahkan rancangan ini melampaui dan lebih daripada apa yang dirancang oleh manusia. Sejat-jat apapun, Tuhan, kami percaya tangan Tuhan mampu menguasai, baik itu orang yang jahat, baik rencana yang jahat, maupun hati orang-orang yang demikian tidak mau percaya pada Engkau. Kami serahkan, Tuhan, akan kelas ini dan khususnya pembinaan teologi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, ini ayat 45 ini adalah pertama kali Yusuf berbicara tentang tujuan dia datang ke Mesir. Nah, sekarang kita lihat pasal 50. Pasal 50 ayat yang ke-17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, inilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah yang lalu. Menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Mengapa? Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, ada sesuatu tentang intensitas atau tujuan kehendak Allah. Saudara, tujuan kehendak Allah itu ada beberapa hal yang penting sekali. Kehendak Allah itu tidak ada tujuan yang sempurna. Semua itu mengarah pada kesempurnaan. Jadi kalau kita lihat di dalam ketidakmampuan kita, keterbatasan kita dan ketidaksempurnaan pikiran kita hanya mendapatkan fragmentasi. Jadi artinya mungkin pelayanan kita anggap adalah pelayanan yang paling luar biasa. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga berpikir demikian. Kalau ada satu pelayanan yang baik atau kalau ada satu keluarga yang baik, kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Dalam artian kita anggap bahwa contoh ini adalah seluruhnya jadi baik. Belum tentu. Ada satu keluarga yang begitu baik di dalam Tuhan dan orang tuanya, papanya baik semua. Nah, saudara, belum tentu kebaikan daripada keluarga itu juga bisa dimiliki oleh seluruh orang di sekitarnya. Belum tentu. Tetapi kalau kebaikan Allah lain, kebaikan Allah adalah melampaui daripada seluruh kebaikan yang ada di antara semua bagian-bagian yang ada di dalam orang-orang percaya maupun bagian orang yang tidak percaya. Artinya begini. Nah, saudara, kalau saya baik di dalam keluarga saya tidak pernah mempunyai pikiran
Kenapa? Nggak mungkin Tuhan merancang kayak gitu. Apa ada Tuhan merancang orang di mana ini? Nah, saudara, kalau kita baca ayat-ayat yang ada di sini semua, yang saya berikan di bawah itu ya, itu ayat-ayat yang sangat luar biasa sebenarnya. Fir'aun hatinya dibekukan Tuhan. Istilah bahasa sekarang ya, hati dikeraskan. Sebelum dia berbicara, sebelum Musa berbicara, saudara, Fir'aun sudah dikeraskan hatinya. Kenapa? Jadi ada satu jalur di mana jelas-jelas bahwa Tuhan itu di depan, Tuhan memimpin, dan bahkan tanda petik Tuhan membuat orang itu berjalan di dalam kejahatannya, dan Tuhan pakai kejahatan itu. Jelas kan? Sekarang saudara Yusuf dosa nggak dosa? Itu dosa, bukan karena dipakai Tuhan dia nggak dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi dosa-dosa mereka itu menghantar Yusuf persis seperti yang Tuhan planning. Nah, sekarang jadi pertanyaan begini: kalau dosa-dosa itu sudah ada dan kemudian bertanggung jawab di dalam tanggung jawab orang-orang yang ada di dalam perbuatan dosa itu adalah orang itu sendiri, kenapa Tuhan bisa mempunyai satu rencana mencakup akan dosa orang itu? Saudara Yusuf semua itu pernah ajar semua, dan mau bunuh dia, iri dendam gitu ya, sampai akhirnya Yusuf diusir, bukan diusir keluar rumah, bukan keluar negara gitu kan. Ini bukan pengusiran, ini namanya deportasi. Jadi Yusuf dideportasi dari keluarganya, bukan hanya di rumahnya, bukan hanya di kampungnya, lingkungannya dia enggak, jauh sekali. Nah, waktu begitu jauhnya, seorang mikir, saudara-saudaranya mikir, yang pertama rasain. Kenapa? Karena kamu ngomong besar, sekarang kamu mau jadi apa di luar? Jadi saudara-saudaranya berpikir banyak hal yang dipikirkan apa? Kalau Yusuf ada di sini, wah nggak bisa. Maka dia punya rencana berhasil, maka dibuang aja. Supaya apa? Apa yang dia cita-citakan itu nggak berhasil. Nah, saudara, cara bekerja seperti ini, kalau kita manusia, saudara, kita nggak boleh pakai. Kita jujur, saudara, kita nggak boleh mengarahkan orang berbuat jahat seperti itu untuk tujuan kebaikan. Betul kan? Tetapi mengapa Allah memakai cara itu? Mengapa, saudara? Yang berhak memakai sesuatu yang najis, yang kotor, yang berdosa, dipakai oleh Tuhan dan Tuhan punya hak, itu hanya hak prerogatif Allah. Kita tidak beda. Jadi artinya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan dia punya rancangan melampaui daripada semua rancangan manusia. Jadi seumpama dia mengizinkan iblis itu menghantam Ayub, betul kan? Berarti secara tidak langsung, saudara, siapa yang membuat menderita Ayub? Jawabannya secara tidak langsung. Yang langsung membuat siapa? Tuhan. Bukan iblis kan? Tapi yang tidak langsung siapa? Iblis kalau tidak ada izin Tuhan, tak pernah bisa menggoda Ayub. Jadi kuasanya di siapa? Kuasa pada Allah. Jadi kalau Allah berkuasa untuk mengizinkan orang menggoda anaknya, berarti saudara, dia bukan hanya mengizinkan iblis untuk menggoda. Yang terutama adalah dia ingin menunjukkan pada iblis, aku punya rencana, punya satu tujuan, engkau goda pun sehebat apapun dengan satu syarat, tidak boleh bunuh. Karena itu bukan hakmu, hakku, cabut nyawa. Nah, saudara, stop sampai di sana. Kamu mau hancurkan tubuhnya, kamu mau apa silakan. Tetapi kamu tahu, hambaku Ayub yang setia dan benar. Nah, saudara, siapakah yang berhak mengatakan saya itu setia dan benar? Siapa? Hanya mulut Tuhan. Boleh nggak kita katakan, oh Bapak ini dulu baik, benar? Saudara, bisa salah. Tapi kalau Tuhan mengatakan, anakku engkau hambaku yang setia. Perumpamaan akhir zaman kan gitu semua kan, hamba yang setia. Kalau Tuhan mengatakan hamba yang setia, dengan orang mengatakan, wah engkau bagusnya, engkau setia ya, engkau mengasihi Tuhan, itu ada batasnya, saudara. Tapi kalau Tuhan mengatakan engkau mengasihi aku, nah saudara, waktu Tuhan mengatakan engkau mengasihi aku di dalam segala kuasanya dia memberikan kemampuan, daya juang, yaitu sesuatu yang membuat engkau akhirnya memiliki kekuatan di sana. Maka Ayub waktu dicobai oleh iblis, Tuhan tahu iblis tidak pernah kalahkan Ayub. Sampai semuanya dihabiskan semua. Anaknya dicabut nyawanya.
Siapa yang cabut? Siapa yang memberi malapetaka? Iblis. Iya kan? Bunuh kan, ada dari tetangga, dari orang yang jahat itu datang, wah bakal dibunuh, anaknya dibunuh. Siapa yang merancang itu semua? Iblis. Di belakang itu siapa yang izinkan? Tuhan. Jadi siapa yang kuasa sekarang? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan, seperti John Calvin katakan, saudara, Tuhan itu sedang pamer apa? Kuasanya dia kepada siapa? Pada iblis. Jadi kalau dikatakan oleh Shakespeare, dunia ini adalah panggung sandiwara, atau juga oleh grupnya Ian Anton, dulu teman gue, saya teman dia, Ian Anton. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, saudara, apakah benar seperti itu? Bukan sandiwara manusia. Itu ada satu syiar dari Tuhan. Dari segala sesuatu harus memuliakan Tuhan. Itu syiar dari Tuhan. Nah, saudara, intensitas kehendak Tuhan itu tujuan utama terakhir hanya bagi orang yang percaya itu adalah baik. Roma 8:28, saudara, kalau mau memperdalam ini, itu isi pemeliharaan Tuhan seluruh alam semesta dan jagat sampai pada orang percaya. Itu Roma 8:28. Mengapa alam semesta sampai hari ini dijaga oleh Tuhan? Mengapa orang-orang yang jahat itu masih ditahan oleh Tuhan? Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Luar biasa ya. Jadi mengapa Bambang Susilo sampai sekarang masih bertahan? Untuk siapa? Kayaknya nggak ada hubungan dengan kita. Untuk orang percaya, untuk kebaikan kita. Mengapa orang jahat seperti Hitler itu bisa berkuasa? Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, yang Tuhan rancang, saudara, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, kita baca ayat Roma pasal 8 ayat 28. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, saudara, saya berikan sekitar ya nggak sampai 10 menit aja ya. Tapi saya terangkan dulu karena kita sudah lewat waktu tadi ya. Roma 8 ayat 28. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 28 itu berkonteks dengan Roma 8 ayat 28. Konteksnya adalah pengharapan anak Allah. Saudara, itu harus tahu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Nah, ini order of salvation, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang dipilihnya dari semula, ditentukannya, dan kemudian menjadi serupa kepada anaknya, ditentukan untuk apa? Dipanggilnya dan dibenarkan. Dan ayat 30 yang terakhir adalah dimuliakan. Urutannya jelas, walaupun ini bukan urutan kronologis, tetapi secara logis keselamatan itu jelas sekali. Jadi kalau kita baca baik-baik, waktu orang percaya itu mendapatkan satu tuntutan dari Tuhan, bahwa semua yang kita ketahui, kejadian yang kita alami, yang kita hadapi semua, saudara, semua menuju kemana? Kebaikan. Dari yang paling baik, yang paling kasih yang kita terima, sampai yang paling jahat, Tuhan sudah ada. Wah, Pak, kok bisa, Pak? Ya, ini ayatnya. Kenapa? Ini ayatnya. Saudara, saya bertobatnya di dalam doktrinal itu ayat Amsal 21. Nah, saudara, saya bertobatnya itu saya baca Amsal 21. Waktu saya baca Alkitab terus bolak-balik dari kejadian waktu putar terus gitu. Terus saya itu udah baca Amsal 21, cuma saya lewat-lewat gitu aja. 21 ayat 1. Ya, saya bacakan ya. Saudara, dengarkan baik-baik. Dan ini ayatnya banyak sekali. Kemudian saya banyak mendapatkan ayat yang aneh-aneh gitu ya di Alkitab. Sebenarnya bukan aneh, ini ayat yang sangat luar biasa. Amsal 21 ayat 1 dan 2. Hai hati raja seperti batang air di dalam tangan Yahweh. Saudara, hati raja seperti batang air di tangan siapa? Tuhan Yahweh. Jadi dia mau mengalirkan kemana, terserah dia. Mau ya ke kiri, mau ke kanan, mau baik, mau jahat. Siapa yang ngarang?
Tuhan sendiri. Ya, kita baca ya. Saudara, saya tidak ngajar sesat hari ini ya. Saudara jangan kaget ya. Nah, perhatikan. Saya ulangi. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Apa yang dia mau oleh Tuhan itu dialirkan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya tanya, kemudian saya tanya kepada para tokoh-tokoh, profesor dari Korea, profesor dari Amerika, dari Fuller, dan mana, saya tanya, ahli biblika, saya tanya, Pak, tolong tanya, I have a big question. Saya katakan, yaitu Amsal 21, Proverbs, jadi 21, itu ayat 1 dan 2. Itu raja Yahudi atau raja umum. Nah, saudara, kalau profesor mengatakan raja Yahudi, nah saya langsung dapat apa? Berarti kepercayaan saya itu benar. Orang reformasi salah. Saudara, semua orang menjawab dan tidak ada yang tidak menjawab. Raja ini adalah semua raja. Dari yang raja yang Israel, Daud, Salomo, Saul, sampai raja yang paling bengis, paling jahat seperti Babilonia, Asyur, dan semua. Nah, saudara, berarti kalau kita lihat di sini ada satu kehendak intensitas Tuhan yang sangat luar biasa. Apa intensitasnya? Bahwa dia mau yang dia ingini dan tidak ada orang yang mendikte dia. Allah punya satu rencana, tidak ada orang pernah mendikte dia. Maka segala rencana dia sebelum kita ada, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada satu kejadian yang lewat Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak pernah terkaget-kaget. Kamu kok bisa? Oh, Tuhan terheran-heran, nggak ada. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Tuhan, nggak ada. Tidak ada sesuatu yang menambahkan pada pikiran dia, nggak ada. Dia sempurna. Dan tidak ada sesuatu yang dia kurang, kelupaan, nggak ada. Tuhan begitu sempurna. Jadi segala sesuatu berjalan sebelum semua ada di dalam rancangan ketetapan dia, itu berjalan menurut apa yang dia rancangkan, dia rencanakan. Nah, saudara, kesulitan kita adalah selalu orang bertanya pada saya, kenapa kalau gitu? Kalau dia jahat, kok Tuhan pakai dia yang jahat? Mengapa Tuhan tidak pakai aja yang baik? Mengapa orang-orang yang baik seperti kita itu dapat kecelakaan? Orang jahat umurnya panjang. Siapa yang tahu? Siapa lagi yang ngomong? Salomo di dalam pengkhotbah. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen itu hidup yang enak, belum tentu. Kalau engkau hidup kaya, engkau hidup diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Karena memang kamu diberkati Tuhan. Tetapi kalau kamu miskin, nggak punya apa-apa, harus puji siapa? Puji setan. Ya enggak, puji Tuhan tetap. Kenapa puji Tuhan? Karena di dalam kemiskinan itulah dan di dalam kekayaan itulah saya bertemu dengan Tuhan. Saudara, ada orang kaya. Kemarin saya di kebaktian Perjamuan Kudus, saya katakan ada orang yang sangat kaya sekali, bisa bertemu Tuhan di dalam kekayaan. Iya, tetapi juga bisa dengan kekayaan itu dia ditutup untuk tidak bisa lihat Tuhan. Orang miskin juga sama. Terus saya dipikir orang miskin itu, oh baik, orang Kristen itu miskin ya, menderita itu orang Kristen, hamba, nggak punya apa-apa, jadi orang Kristen. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalau saya menderita, saya miskin, saya tidak boleh juga mengatakan bahwa kemiskinan itu baik. Di dalam Alkitab, kemiskinan selalu berkonsep itu tidak benar, tidak baik. Secara fisikal itu tidak baik. Tetapi miskin di hadapan Allah, saudara, harus miliki. Betul nggak ya? Itu kan ucapan Tuhan Yesus, berbahagialah orang miskin di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Wah, Tuhan, ya semua orang pasti miskin di hadapan Tuhan, ya betul. Siapa berani katakan aku kaya di hadapan Tuhan? Memang kamu lebih kaya dari Tuhan. Oh, semua miliknya Tuhan. Betul kan? Sekarang saya tanya, kalau begitu Pak, berarti saya boleh miskin nggak di hadapan manusia? Tanda tanya. Kenapa? Karena ayat itu hanya mengatakan engkau miskin di hadapan Tuhan. Berarti orang Kristen harus miskin di hadapan manusia. Tidak pernah dicatat orang Kristen miskin di hadapan manusia. Saudara, Yusuf, Abraham, Ayub, orang-orang kekayaannya luar biasa sekali. Betul?
tapi hatinya untuk Tuhan luar biasa. Saudara, saya maafkan saya seringkali melihat orang-orang pengkhotbah, pendeta-pendeta pengkhotbah yang Injili maupun yang reformasi seringkali salah arah khotbah. Apa salahnya? Anggap bahwa penderitaan itu adalah tempat yang paling baik menjadi anak Tuhan. Wah, kamu menderita, hamba Tuhan itu jangan macam-macam. Kalau perlu itu naik sepeda atau naik angkot, saudara. Jadi kalau naik pesawat terbang boleh? Enggak boleh hamba Tuhan naik pesawat terbang. Kenapa? Terlalu mewah. Naik kuda. Kapan datangnya gitu kan? Kalau keinginan naik kuda, waduh saudara, bisa semua lintas semua. Nah, saudara, kadang-kadang pikiran kita selalu cenderung apa? Begitu ada teologi kemakmuran yang mengatakan Tuhan memberkati berkat yang luar biasa, kamu kasih 100 dapat 1000. Juga ya, perpuluhan dibalik 1/10 jadi 10 kali. Itu teknik iblis. Betul. Teknik iblis itu luar biasa, saudara. Berikan perpuluhan, dikatakan, oh ya kamu kasih perpuluhan, kamu dapat 10 kali lipat. Nah, iblis pakai perpuluhan itu membalikkan kita, langsung kita pikir mancing, mancing Tuhan. Pakai ikannya kecil aja, gitu kan? Wah, kalau mancingnya gede, ikannya gede. Saudara, jangan main mancing-mancingan dengan Tuhan ini. Begitu memancing Tuhan, kamu langsung dimakan ikan, bukan hanya cuma umpannya, kamu juga dicaplok juga. Nah, kita seringkali salah di dalam pengertian kita tentang Allah itu. Sudah di dalam toko-toko Alkitab, kalau kita mau jujur kita pelajari baik-baik, lebih daripada 80% toko Alkitab itu orang kaya semua, bukan kaya biasa, konglomerat. Saudara, saya tanya, berapa sih uang daripada Rasul Paulus? Saudara bayangkan, Rasul Paulus bisa buka cabang-cabang misi dari kerja tenda. Hamba Tuhan boleh kerja nggak? Coba tanya. Jawab. Mulai kapan kita mengatakan hamba Tuhan tidak boleh kerja? Boleh kerja nggak hamba Tuhan? Saudara, mengapa hamba Tuhan orang karismatik dari bos jadi pendeta? Kenapa pendeta nggak boleh jadi bos? Saya percaya kalau pendeta itu jadi bos, perusahaan pasti baik. Betul kan? Sebaliknya kalau bos jadi pendeta, gereja jadi perusahaan. Betul? Belum tentu juga, gitu kan? Tetapi kita ada di sini ada satu hati yang luar biasa sekali. Nah, saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita kehendak Dia adalah bukan hanya kau bisa cari pada saat engkau miskin, tetapi juga pada saat engkau kaya. Tuhan berada di mana-mana. Dalam arti Dia menyentuh kamu bukan pada saat engkau menderita saja, tapi pada saat engkau kekayaan berlimpah-limpah, kau diberi takut oleh Tuhan. Ya, Salomo diberikan hal ini. Bahkan janda yang miskin dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kamu persembahkan? Saudara, kemarin ada orang tanya pada saya, Pak, kenapa gereja defisit? Saya katakan, jangan tanya saya, tanya dirimu sendiri. Sudah kamu kasih persembahan? Langsung orang itu diam. Dia mau cari kambing hitam, tidak ada kambing hitam, semua kambing putih semua. Begitu tanya, mengapa? Seperti tanya, kamu andilnya apa? Sudah melakukan apa? Baru dia berdiam. Nah, saudara, dari situ kita tahu bahwa waktu janda yang miskin mempersembahkan uangnya, saya tanya, saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah lihat jumlah uang. Betul kan? Tetapi jumlah yang paling sedikit itu yang paling diterima Tuhan. Waduh, puji Tuhan kalau gitu, kasih sedikit, kurang aja gitu. Loh, kenapa janda miskin kan dapat sedikit? Saudara, bukan seperti itu. Artinya bahwa hati itu betul-betul murni. Nah, itu saudara diberkati Tuhan. Ya. Nah, saya percaya sekali saudara pasti diberkati Tuhan di dalam pemberian segala sesuatu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, intensitas kehendak Allah itu selalu bertujuan. Nah, saudara, yang kedua, hanya di dalam Kristus Yesus. Bisakah kita mencari kehendak Tuhan di dalam pengudusan, di dalam keselamatan, di dalam kesabaran, dalam kesetiaan, dalam kasih di tempat yang lain? Saya katakan tidak bisa. Saudara, saya memberikan konsep. Ada orang tanya saya pagi-pagi setelah dari khotbah tanya,
Waduh Pak, hari ini saya baru mengerti. Kalau kekudusan itu hanya sekali Tuhan lakukan. Setelah itu kita kudus terus. Saya itu seumur-umur baru dengar hari ini Pak. Saudara, coba kita pikir. Siapa yang punya konsep kekudusan itu adalah berulang-ulang? Dikuduskan, dicuci lagi. Saya dulu sama, saya pikir ya saya harus dicuci oleh darah Yesus gitu kan, supaya Pak, saya itu ya dari dosa dibersihkan lagi, dosa lagi dibersihkan lagi, dosa dibersihkan. Alkitab mengatakan tidak. Alkitab mengatakan sekali engkau dikuduskan, selama-lamanya engkau kudus. Jadi keselamatan, kekudusan, pembenaran atau penyucian hidup kita itu Tuhan lakukan cuma satu kali. Kenapa? Karena dia sempurna dan dia punya kuasa itu. Seluruh agama pengudusan dan keselamatan itu berulang-ulang dilakukan terus-menerus. Hanya kekristenan tidak dilakukan oleh manusia. Tuhan sendiri lakukan sekali dan selama-lamanya. Jadi artinya apa? Saudara, sekarang kalau saya kurang kudus hari ini, apakah saya tidak kudus? Engkau kudus. Tapi engkau sedang berperang dalam rohani. Dan engkau sedang menang, betul kan? Posisi saya adalah posisi menang. Kita bukan posisi kalah. Kalau sudah percaya pada Yesus, posisi kita itu menang. Keadaan apapun, menghadapi iblis, menghadapi apapun, pasti menang. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, dan kita adalah umat pemenang. Kenapa yang lagu ini yang punya orang karismatik? Kenapa? Karena kita selalu kalah. Kapan orang, saya selalu ngomong Protestan dan Protestan itu apa mirip? Saudara, kapan kita bisa nyanyi seperti itu? Kemenangan. Dari sejak saya kecil, saya itu diikuti dengan lagu-lagu karismatik. Kita semua sama kan? Jujur aja. Betul. Mengapa mereka bisa sentuh kemenangan itu? Kenapa kita itu enggak? Masalah kita tidak seimbang di dalam teologi. Maka kita harus pelan-pelan menyeimbangkan semua. Jadi konsep kita adalah uang itu dosa. Kenapa? 1 Timotius pasal 6. Seakar segala kejahatan adalah cinta uang. Langsung orang mikir uang itu dosa. Nah, saudara, tafsiran kita salah. Di mana salahnya? Bukan uang yang menyebabkan kamu dosa. Bukan buku ini menyebabkan kamu kudus. Bukan batu yang dikelilingi oleh orang-orang yang bersembahyang itu menguduskan. Bukan. Apa yang menjadikan kudus dan tidak kudus? Apa yang menjadikan kita berdosa najis? Saudara, kalimat daripada Timotius mengatakan cinta akan uang. Bukan uangnya, saudara. Uang ini nggak ada apa-apanya. Uang itu normal. Kita harus cari uang normal. Tetapi kalau engkau cinta uang, artinya cinta itu artinya adalah engkau memperbudak dirimu dan diikat oleh uang. Nah, disebut kamu. Saudara, saya kenalan dengan satu orang jualan telur di daerah Katsu. Saudara, kalau di daerah Katsu setelah BSM itu ada orang jual telur. Saudara, teman saya datang dan diajak karena dia itu perjuangan dengan temannya dia yang sudah umur 40 lebih. Bicara-bicara, terus saya tanya, kalau jualan telur gini gimana? Siap malam, saudara. Karena telur itu tidak boleh nginep lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, dia busuk semua. Kenapa? Karena nggak ada pelindungnya semua. Jadi dia harus 1 minggu itu harus keluar masuk. Maka dia dengan istrinya setiap hari ada sekitar 10 tampah tempe. Tampah itu yang kayak baki besar itu semua uang. Tiap hari pegang uang itu uang dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Dan itu tiap hari. Apalagi kalau Sabtu sampai nggak tidur sampai pagi. Kenapa? Dia nggak percaya orang. Jadi tiap hari lihat uang ribuan. Saya pikir-pikir ini hidup untuk apa gitu. Terus saya tanya, kamu terus hidupmu menikmati apa? Sampai dia berlibur pun nggak mau. Kenapa? Saya uang ngalir terus ya. Nah, soalnya di situ sudah saya katakan kamu cinta uang. Kenapa? Coba kamu tinggalkan sebentar saja, nggak mau. Kenapa? Sayang. Kenapa? Tokomu tutup minggu. Aduh sayang, minggu depan
paling banyak langganan datang. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan ini, kadang-kadang kita harus bertanya gitu. Kenapa? Gitu? Pak, kan gereja ada kebaktian subuh. Betul kan? Ya betul juga, gitu kan? Kan itu kan untuk pekerja, ya betul juga gitu. Maksud saya bukan perkara gerejanya, maksud saya adalah perkara hati kita. Coba suatu hari ketamakan kita akan uang itu, coba hentikan sebentar. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, saudara kita cinta uang. Dan itu akan sekali bahaya sekali. Jadi bukan uangnya. Kalau uangnya nggak ada dosanya uang, tapi hati kita yang dikuasai, itu yang dosa. Nah, istinya di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus kehendak Allah memberikan kita pengudusan, mengarahkan hidup kita, semua di dalam Kristus. Dan ayat-ayat di dalam Kristus itu paling banyak di dalam Efesus, dalam Filipi, itu banyak sekali ada di sana. Nah, saudara bisa belajar itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Saudara, setelah ada tujuan, kemudian di dalam Kristus, yang ketiga adalah kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya. Apa maksudnya? Melalui hidup orang percaya engkau tahu kehendak Allah. Nah, ini luar biasa. Saudara, waktu saya pertama kali berpikir tentang Abraham dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Abraham sendirian dipanggil, ataukah dia dipanggil dan semua dipanggil? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Dia sendirian atau bersama keluarga, bersama tuanya? Dia tidak sendirian. Memang berbicara dengan Tuhan dia, tetapi waktu dia melakukan kehendak Allah, maka orang-orang di sekeliling dia tahu that is the will of God, yaitu melalui engkau. Nah, saudara, di gereja khususnya hamba Tuhan, saudara harus memiliki. Jadi waktu engkau tanya pada hamba Tuhan, Pak, gereja mau kemana? Nggak tahu ya. Nah, saudara, dia nggak tahu. Pak, gereja kemana? Serupa dengan Kristus. Jelas. Tema kita 5 tahun serupa dengan Kristus. Mungkin 50 tahun lagi bisa gitu, karena itu nggak akan kesampaian terus. Karena serupa Kristus itu nanti Yesus datang baru sempurna. Waktu ditanya, saudara, betul-betul orang seperti Abraham tahu panggilannya, tapi tidak setiap orang yang dipanggil itu memberikan pengertian sejelas-jelasnya pada orang. Enggak, banyak orang harus ikut. Tanpa ngerti pun kamu harus ikut. Dan ini di gereja harus ada seperti itu. Artinya apa? You percaya penuh pada Abraham. Istri anak buahnya nggak mau tahu. Mau tahu apa? Ini mau pergi kemana? Nggak ngerti juga. Abraham tanya, Abraham, hey, Bram, gitu kan? Kalau Abraham sih Bram, gitu kan? Atau Mister Bram, gitu kan? Ditanya anak buahnya, Pak, bos, kita kemana bos? Oh, ke depan. Depan mana bos? Nggak tahu. Yang bener bos. Kita kemana? Tanah perjanjian di mana? Nggak tahu. Mau betul. Banyak orang kepingin gereja ini visinya kemana? Jelas. Oh, ini di sini sih. Padahal Tuhan tidak pernah kasih visi seperti itu. Saudara, Tuhan tidak pernah kasih visi itu jelas kamu akan sampai di sana. Tidak. Abraham tahu nggak tanah perjanjian? Sampai mati dia nggak pernah ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Nah, siapa yang ke sana? Yosua. Dia pernah ke sana? Tidak. Tapi dia tahu, menurut pandangan di dalam Ibrani dikatakan, mata Abraham bisa melihat dan dia tahu ada tanah perjanjian. Dengan apa? Di dalam iman. Karena Ibrani pasal 11 tentang iman. Dan di sana Abraham melihat tanah perjanjian dengan bukan mata biasa, mata iman. Saudara, saya juga sama. Saya percaya sekali bahwa saya sedang melihat satu mata iman di depan. Apa yang saya lihat? Saudara, kalau engkau melihat gereja mau digerakkan oleh Tuhan, itu jelas sekali. Sampai kemana digerakkan, menuju kemana? Tidak tahu. Yang penting apa? Kita menuju pada serupa dengan Kristus. Semakin ke sana. Pak, mau jadi apa kita? Terus terang, hanya Tuhan yang tahu. Gereja ini kemana, mau kemana, saudara? Kadang-kadang banyak orang tanya, terlalu banyak tanah, tanya-tanya, malah nggak berkembang. Tapi saudara mau taat. Jadi Abraham yang paling banyak tanya, paling istrinya, betul kan? Istrinya tanya pun Abraham juga nggak tahu jawab apa. Suamiku mau kemana ini? Nggak tahu. Dipanggil Tuhan yang menguasai alam sejagat. Tuhan memberikan berkat dan janji pada saya. Seluruh keturunan kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Keturunan
hamil aja nggak bisa. Bukan hanya hamil itu kan dibalik 55 gitu kan. Saudara, hamil aja nggak bisa, bukan hanya hamil. Saya itu mandul, bukan hanya mandul, sudah lewat itu namanya menstruasi, udah mati haid, sudah mandul, mati haid, udah tua lagi. Nenek-nenek hamil, oh geger seluruh dunia. Apa mungkin itu? Saudara, kadang-kadang waktu perjalanan seperti itu kita tahu bahwa waktu Tuhan ingin menggenapi rencana dia ambil satu orang yang tahu jelas mau kemana, dia tahu. Orang mau tanya, nggak perlu tanya. Kenapa? Aku pun nggak pernah tanya mau Tuhan kemana. Oke, saya tahu. Abraham keluar dia kemana? Nggak tahu bukannya keluar. Begitu keluar, kelaparan. Abraham waktu keluar dengan seluruh orang-orang bawa makanan banyak, kelaparan, binatang mati semua. Terus ingat, saya percaya itu terjadi perdebatan yang luar biasa antara Lot dengan Abraham, antara Abraham dengan anak buahnya dan istrinya. Tapi Abraham tetap apa? Mata iman dia jelas terus. Hebat sekali. Maka dia disebut sebagai bapak orang beriman. Maka iman Abraham, nenek moyang Yusuf, yaitu terus mengalir ke hati Yusuf. Dan waktu Yusuf melihat kelaparan, dia beriman, melalui hamba ini aku menyelamatkan Mesir. Saudara, kalau kita melihat mata kita Indonesia hancur ekonomi, hai kau yang pintar ekonomi, kalau kau mau dipakai Tuhan, berdoa dan bangunkan ekonomi Indonesia, maka yang kuasa adalah engkau. Saudara, kalau saya khotbah di sini, ini bukan khotbah. Kalau saya khotbah di depan orang-orang karismatik, waktu saya ngomong gini, wah saya teriak-teriak. Wah mereka nyambutnya, amin. Semangat puji Tuhan. Kadang-kadang saya waduh senang lihat gitu ya. Tetapi itu betul-betul nyata gitu. Nah, waktu membentuk supaya dia tahu, semua orang tahu kehendak Allah melalui dia, melalui orang percaya yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, maka semua orang ikut. Saudara, nggak bisa. Itu kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan. Mau kemana kita? Nggak bisa, saudara. Selalu harus ada satu yang menuju ke sana. Di dalam Alkitab selalu ada satu pemimpin, tidak ada banyak. Jadi orang yang tahu visi itu biasanya satu orang, nggak terlalu banyak. Jelas mau kemana, nah baru semua ikut. Kalau semua nggak mau ikut, ya berarti kamu bukan mendengar suara saya. Ya kamu silakan pergi aja. Jangan sampai mau ikut, ayo ikut. Saudara, saya masih ingat Jack Halford waktu menciptakan mulia. Saudara, dia menceritakan apa arti mulia. Dia mengatakan waktu dia datang ke gereja, semua orang gereja itu menyepelekan. Sudah kota, kan dia kota. Gini lah, tak ada potongan, kecil gini. Wah pokoknya menghina semua. Sampai akhirnya dari hampir 300 orang tinggal 20 orang. Dia mengatakan, I am your shepherd. Barang siapa mendengar suaraku, tetap tinggal. Yang tidak mau dengar, silakan keluar. Semua orang, pergi semua. Dalam waktu 5 tahun, saudara, Tuhan kembalikan 300 menjadi 3.000. 300 hilang, Tuhan kasih 3.000. Dan sekarang lebih daripada 20.000 jiwa. Dan waktu dia di dalam pergumulan itulah, waktu semua orang tinggalkan dia, hanya dia, istrinya dan anaknya, setiap kali ibadah doa yang datang cuma 2-3 keluarga, dia tetap terus. Hampir kira-kira mulai dari dia masuk sampai digerakkan oleh Tuhan itu kira-kira hampir sekitar 12 tahun. Setelah tiap hari dia ambil bangku. Ini cerita dari Jack Halford sendiri. Saya dengar langsung dari dia pegang bangku dan dia doa, Tuhan kirimkan orang. Doa ini doa kayak aneh gitu ya. Tapi dia tiap hari doa. Bangku yang kosong doa terus 10 tahun. Dan kemudian Tuhan kirim orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan datang satu-satu, dan dia kemudian mengucapkan dan mengarang satu lagu Majesty. Luar biasa. Jadi waktu saya tahu makna lagu itu, terus ada orang lain nyanyi lagu Majesty in the authority. Kamu nyanyi apa itu? Nyanyi tolong itu. Saudara, kalau saya nyanyi apapun, kalau kita nyanyi, saudara, kita sungguh-sungguh nyanyi gitu. Jangan nanti orang
khotbah, saudara, nonton kapan saya berikan ya. Di sini sebenarnya ada di VCD. Dia khotbah itu 300.000 orang penuh, dan dia khotbah tidak seperti khotbah itu seperti dapat mujizat. Nah, dia khotbah penekanan adalah hidupmu dipakai oleh Tuhan siapapun engkau, dan dia punya semacam moto gitu ya. Jadi dia mengatakan demikian gitu ya. Aku mengaku Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Aku mau turut firman Tuhan yang diubahkan oleh Tuhan akan berubah. Di mana Tuhan berikan, Tuhan berikan. Di mana Tuhan ambil, Tuhan ambil. Wah, saudara, waktu dia ngomong seperti itu, pertama kali dia memberikan slogan itu, semua orang gini, dan dia tetap jalankan terus. Dan kemudian orang pelan-pelan mulai ikut semua. Akhirnya sekarang, saudara, setiap kali dia berkhotbah sama si Benny, dia sekali datang itu 1,5 juta orang dengar dia. Dan dia punya satu gedung gereja yang namanya gedung sepak bola itu besar sekali. Saudara, saya nggak tahu bagaimana orang seperti ini pakai itu. Dia orang sederhana, sangat sederhana. Dan terakhir Chuck Norris, Stephen Baldwin bertobat. Bintang film yang karate, saya rekam semua di sini. Chuck Norris kesaksian saya rekam dengan istrinya. Yang menangkan dia istrinya. Ya, puji Tuhan, istri-istri ini luar biasa. Kenapa? Banyak suami yang kurang ajar itu istrinya yang bawa. Jarang sekali suami bawa istri, jarang sekali. Kebanyakan istri bawa suami. Ya bukan berarti suami salah, bukan. Tetapi banyak cerita kalau kesaksian itu istrinya bertahan gitu. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, pujian syukur. Mengapa ada pujian syukur, saudara? Orang yang mengenal kehendak Allah seperti Rasul Petrus, seperti Rasul Paulus, dan juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, selalu dalam hidupnya dia memancarkan ucapan syukur. Nah, saudara percaya tidak bahwa Tuhan Yesus itu suka nyanyi? Siapa yang percaya? Coba. Siapa yang pernah tahu atau pernah baca Alkitab? Tuhan Yesus suka menyanyi, saudara. Suka puji-pujian. Dan otomatis kalau orang suka puji-pujian itu senyumnya banyak. Betul kan? Saya percaya Yesus gak serem-serem kalau ngajar. Marilah kepadaku yang tertidur sumpah. Tidak, pasti dia katakan marilah kepadaku. Pasti dia senyum, punya hati yang luar biasa. Kenapa? Karena dia suka puji-pujian. Enggak, marilah kepadaku. Wah, gawat itu ya, enggak boleh begitu. Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat sempurna. Di mana dia lembut, di mana dia kasar. Perhatikan baik-baik. Saudara, saya baca kehidupan Tuhan Yesus berkali-kali, berpuluh-puluh kali, nggak tahu sampai berapa puluh kali gitu ya. Ada satu keunikan. Apa keunikannya? Tuhan Yesus berbicara sangat keras. Itu gimana? Dia marah. Saudara, makanya kalau saya pernah dengar, tahu Pak Stephen ya? Pak Stephen tahu. Kenapa mesti marah? Kalau sehari-hari 4 bulanan, waduh, nggak bisa itu si apa yang keluarga tong itu ya. Kalau sehari-hari itu tertawa terus nggak berhenti. Tapi kalau di mimbar, orang takut semua. Kenapa? Karena memang adil. Saudara, dia punya sesuatu panggilan yang lain. Dan dia gimana dia serius. Tuhan Yesus selalu waktu dia marah tegur orang, prosentase terbanyak di sinagoge dan bait Allah. Kenapa? Karena di sana tempat orang yang hatinya rusak dan keras luar biasa. Marilah kepadaku, berbahagialah. Di mana? Di bukit. Iya kan? Kenapa dia mengatakan berbahagia di gereja? Berbahagialah engkau. Kenapa nggak dibayar Allah? Justru waktu pelajari baik-baik, saya pelajari, saya kagum sekali cara Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya sendiri itu kepingin bergerak seperti itu. Tapi kalau bergerak, saudara, kita melawan seluruh aturan yang ada dalam gereja, saudara. Terus terang sekali. Yesus berkhotbah di mana? Kita selalu ada mimbar, ini kan? Kalau Yesus dikasih mimbar, nggak pernah dipakai. Kenapa? Mimbar dia bukan di sini. Mimbar dia itu seluruh alam semesta. Di kapal, di khotbah di kapal. Nah, gereja kalau menangkap tentang hal ini, maka orang-orang
gereja yang bukan dari Injil. Mereka menangkap bahwa berita firman Tuhan itu bukan hanya di gereja dan harus keluar di seluruh tempat, harus diberitakan. Saya ketemu orang Meksiko di perempatan Los Angeles. Kita ini orang Islam, orang Indonesia itu aneh-aneh. Kalau luar negeri itu carinya yang aneh-aneh, cari sepatu yang harganya murah gitu kan. Suatu hari kami cari-cari sepatu karena sepatu mau jebol gitu kan. Cari-cari di perempatan itu Adidas itu ada perempatan. Tiba-tiba saya dengar ada suara ngomong, "Believe in Jesus Christ." Waduh sekali orang, oh, repent. Orang apa, orang gila itu teman. Pengkhotbah di perempatan jalan di Amerika. Setelah selesai saya pikir orang teriak kayak gini, wah luar biasa satu hari kan. Enggak, dia punya tim. Ada 4 orang. Begitu dia selesai, timnya datang lagi 1 orang. Kecil, pendek, wah teriaknya suaranya keras sekali, keliling dan tegur orang semua. Terus kemudian kita tertarik, kita berhenti itu di perempatan dan hawanya kan dingin sekali, gitu kan. Kita pakai jaket itu, saudara, saya bukan pakai jaket, saya pakai baju 4. Jadi bukan termasuk kaos ya, baju biasa itu kan tebel-tebel yang dari Indo saya bawa itu pakai semua sampai tebel segini. Terus pakai jaket, terus dikasih nanti oleh Pak Yosef jaket lagi. Jadi nato berapa tebelnya itu. Terus kita kejikin dekat-dekat. Orang itu enggak pakai jaket. Coba. Saya tanya kenapa? Saudara, setelah dia selesai berkhotbah dan tidak dianggap, apa yang terjadi? 4 orang ini berdoa dan kemudian memuji Tuhan dan bersyukur. Saya pikir-pikir, dia kayak orang gila. Ini ngabar Injil itu macam apa ini? Saudara berani nggak? Di perempatan jalan, di pasar. Belum ngomong orang sudah mengkaprok kita gitu. Udah pakai, nggak pakai baju yang lain, nggak pakai gini, nggak pakai sakit pendeta gitu, nggak pakai baju dia. Oh teriak-teriak. Saudara, ada 1 orang melakukan itu di ujung pandang, dibunuh. Saudara belum tahu ya? Di ujung pandang, di pasar dikatakan bertobatlah Tuhan Yesus, buah mati. Pengabaran Injil yang konyol, di satu sisi kelihatan konyol, satu sisi tidak. Tuhan pakai dia, mungkin ada buahnya kita nggak tahu. Saudara tahu, orang yang mendengarkan di jalan yang seperti itu bertobat adalah dia, seorang tukang semir sepatu. Gimana? Bertobatlah. Dia akhirnya kesentuh Tuhan, jadi pendeta besar. Dan sekarang sekolah teologi dia lebih besar dari orang-orang yang berpendidikan. Dia ya, luar biasa. Mungkin di antara kita jadi rektor, saya nggak tahu. Kayak dia puji Tuhan. Oke, yang kelima, anugerah dalam tugas dan karunia jabatan, yaitu oleh pejabat gerejanya. Nah, saudara, pejabat gereja juga dinyatakan oleh Tuhan bisa mengetahui, jemaat bisa mengetahui ini kehendak Allah atau bukan. Dari apa? Yaitu dari keputusan majelis. Nah, saudara, saya tidak bahas banyak ya. Di dalam Kisah pasal yang coba saya akan berikan sedikit. Kisah pasal 17 ya. Coba kita lihat. Yang sidang Yerusalem. Di dalam Kisah 15 ayat yang ke-28. Saudara perhatikan ya. Apa itu kehendak Allah ini di sini? Sebab adalah keputusan siapa? Roh Kudus, dan keputusan siapa? Kami, supaya kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Saudara perhatikan. Jadi keputusan Roh Kudus yang diberikan kepada kami untuk memutuskan. Jadi keputusan majelis. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam gereja kita, keputusan majelis, keputusan Roh Kudus. Sejelek apapun, sudah itu keputusan Roh Kudus. Kenapa? Karena di sana orang-orang benar-benar berdoa bersungguh-sungguh, penatua, diakan, pendeta, penginjil di sana memutuskan sesuatu. Maka jemaat tidak boleh ada yang nantang. Kenapa? Saudara, Roh Kudus sendiri. Kalau engkau menentang putusan itu, engkau sedang menentang siapa? Menentang Tuhan. Ini banyak orang tidak ngerti bergereja.
Makanya kalau memilih seorang yang akan dipilih sebagai wakil jemaat, saudara, pilih dengan baik-baik. Yang ada aturan standarnya, baru naikkan. Tapi kalau kita salah naikkan, ya otomatis keputusannya banyak cacatnya. Walaupun demikian, saudara, apa yang disebut di dalam kemajelisan atau di dalam presbiteros, saudara, itu semua keputusan berasal dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Baik dan tidak baik keputusan itu akibatnya dari Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu menuju kepada kebaikan. Ini rahasia. Jadi apapun diputuskan, saya taat. Nah, saudara kalau memiliki jiwa ini, wah, gereja itu pasti berkembang luar biasa. Tahu saudara caranya Rick Warren? Saudara Rick Warren mengatakan, begitu orang tanya tentang dia, sesuatu isu dan lain-lain, dia mengatakan satu kalimat, "Do you believe me?" Selalu gitu. Engkau percaya aku? Aku gembala, engkau percaya? Oh, saya juga gini. Kamu percaya? Saudara tanya seperti itu. Kenapa? Kalau orang itu sudah nggak percaya dengan dia, banyak hal yang bisa dia lihat gitu. Tetapi kalau dia percaya pada gembalanya, dia pasti bisa memilah perkara itu dengan baik. Jadi gak gampang dengar suara. Nah itu di situ. Maka dikatakan no gossiping, no issue di gerejanya Libur. Semua isu tidak boleh ada, langsung dipapas semua. Kalau kamu berisi terus, silakan keluar. Jelas. Isu keluar oleh Libur. Nah, saudara, kita punya pemimpin seperti ini, gereja itu kencang sekali. Ya. Tapi biasanya di negara seperti Indonesia ini, saudara, gosipnya itu kayak air bah. Wow. Jadi kewalahan juga. Oke. Nah, kehendaknya, nah, saudara, itu bisa dibaca ya, yaitu memutuskan. Itu sebenarnya harus sebagian ya. Jadi bukan dipisahkan itu. Kehendaknya itu apa ya? Memutuskan, kemudian memberitakan kemauan Allah, berdoa seturut kehendaknya, haus mencari hasrat kehendaknya, bertahan teguh dalam kehendaknya, menderita seturut kehendaknya. Ini penting ini. Saudara, ada saya sharing khotbah tentang menderita menurut kehendak Allah. Nah, setelah banyak orang katakan, oh Tuhan, kenapa aku menderita? Minta Tuhan tanggung penderitaan dia. Padahal Tuhan nggak ikut-ikut. Tanggung sendiri penderitaan. Kenapa? Karena kesalahanmu sendiri. Banyak orang yang konyol. Nah, saudara, mengapa ada penderitaan yang tidak seturut kehendak Tuhan? Penderitaan malah mendatangkan malapetaka, hancurkan hidup. Tapi yang menderita bersama Kristus itu penderitaan yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun hidup. Tapi kalau penderitaan itu kamu sengaja kamu sendiri, contohnya, sebagai contoh gitu, penderitaan contohnya cerai. Setelah waktu engkau bercerai, jangan tanya Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Itu salahmu sendiri. Kenapa salahmu sendiri? Ya karena kamu yang tidak bisa mempertahankan dengan segala macam perkara, engkau akhirnya bercerai. Betul kan? Waktu kawin kamu minta Tuhan datang, waktu bercerai kamu minta Tuhan untuk bela kamu, gak bisa. Jadi waktu di dalam kondisi menderita, waktu berpisah dengan suami atau istri, saudara, itu penderitaan apa? Penderitaan dari dirimu sendiri. Contohnya orang, saking jahatnya papanya, pukul anaknya, kebablasan, bok mati anaknya. Wah, papanya nyesel, Tuhan kenapa Tuhan? Bukan pernikahan kok Tuhan disalahkan. Tuhan kenapa kok keras sekali? Jadi Tuhan itu nggak ikut-ikut, jadi ikut-ikutkan gitu. Saudara, banyak kesalahan-kesalahan dari diri kita. Saudara harus belajar baik-baik ya. Arti menderita seturut kehendaknya. Ini ada serinya sih, cuman saya tidak akan menjelaskan lagi. Menguji, mencari, mengerti, akan percaya kehendaknya, itu proses. Jadi saudara, ada kehendak Allah, dan kemudian bagaimana saya itu mengetahui kehendak Allah. Saudara, itu menguji di dalam kehidupan kita, di proses. Sebenarnya pengujian kehendak Allah itu ada beberapa hal. Yang paling jelas ada 3. Saudara. Di dalam Alkitab itu dijelaskan yang paling jelas ya, Roma pasal 12. Coba, saudara, ayat ini sering kali kita baca ya. 3 dan 4, ada 4 macam apa itu kehendak. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 1, hidup, kudus, berkenan. Itulah ibadahmu sejati. Terus kemudian ya,
saudara. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, ini saudara. Yang pertama apa ujiannya? Apa yang baik? Satu. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, yang sempurna. Pak, saya memilih kerjaan ini atau itu, saudara. Pekerjaan ini baik enggak? Berkenan enggak? Dan menyempurnakan karakter enggak? Kalau pekerjaan ini ada pekerjaan, nah kemarin saya ketemu 4 hari lalu saya ketemu mafia gitu. Nah dia mengatakan saya nggak salah kerjaan saya, dia katakan, karena dia nggak tahu arti keputusan. Tadi waktu dia tanya saya nggak salah gitu, padahal dia baca gitu, sampai waduh. Waktu saya tanya apa artinya? Setelah orang dia nggak ngerti gitu, tapi waktu dilihat, waktu kita lihat gitu, waktu bertemu dengan orang seperti ini, baik yang mulai dari kelas teri sampai kelas yang kakap gitu ya, dari ikan yang kecil-kecil, ikan petek gitu ya, atau ikan paus gitu ya. Saudara, kita nggak mau persoalan kamu besar kecil, tetapi kita lihat bahwa orang itu tahu dia baik atau enggak, berkenan enggak, dan kemudian menyempurnakan dia enggak. Artinya menyempurnakan di situ adalah menguduskan engkau, membuat hidupmu itu seturut dan seiring akan sifat Allah, semakin jujur, semakin menegakkan kebenaran, semakin tahu yang adil. Nah ini penting, saudara. Kalau pekerjaan itu tidak memberikan kita satu hati, kemudian semakin diseturut dengan Tuhan, saudara, kita harus hati-hati. Mungkin Tuhan pimpin ke tempat lain, atau kita dijadikan Tuhan di tempat itu untuk menjadi berkat, menjadi terang, mengubah keadaan. Kita nggak tahu. Saudara cari sendiri kendali. Jadi ada 3 syarat: apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengatakan semua hal boleh kamu lakukan, tetapi yang berguna apa? Ya kan, sama kan kalimatnya sama. Jadi 3 hal ini selalu ingat baik-baik. Saudara waktu mau melakukan apapun tanya dulu, ini baik-baik. Yang kedua, berkenan nggak berarti? Yang ketiga, menyempurnakan sifat saya. Wah, kalau ini kumpulan ini membuat saya itu semakin senang berdiskotik. Saudara cepat-cepat tinggal. Kenapa? Wah, ini teman-teman saya juga sama. Wah, ini teman-teman ini senang macam-macam kayak gini, senangnya berfoya-foya. Saudara harus tahu, hati-hati. Kenapa? Ini saya akan terbawa ke sana. Tidak menyempurnakan saya. Lebih baik saudara mundurkan diri. Cari yang menyempurnakan. Maka saya menghimbau saudara, jika Tuhan berkati, saudara kita akan membentuk community Christian community. Jadi artinya saya lagi berdoa untuk satu tempat untuk pemuda-pemuda. Jadi di sana berkumpul semua orang, berkomuniti semua, dan di sana kita saling bantu, saling bahu membahu. Ini kita belum ada. Tetapi kalau kita lihat di dalam saudara diri kita, saudara, sekarang di Bandung sudah ada center mereka. Kalau engkau lihat di dalamnya, kita kagum sekali. Mereka punya jaringan, saudara kalau lihat di internet, majalah, gitu ya, majalah mereka gitu ya. Apa namanya? Semuanya majalah Amin gitu ya. Sudah lihat semua, luar biasa sekali. Kemarin saya mencoba melihat satu majalah, yaitu yang berinisial S, majalah kecil yang selalu hantam kita. Saya buka, tetap gitu ya, kaget. Isinya semua, ilustrasi semua. Sampai akhirnya di situ ada yaitu sabda.org, yaitu tempat pemurtadan. Website yang paling memurtadan orang itu sabda.org. Dan yang saya lihat bahwa kelemahan dari sabda adalah semua dibuka, tidak ada passwordnya. Jadi dia tahu gereja di mana dibangun, tahu semua. Maka teman saya mengatakan, disitulah agung kebodohan kita. Kenapa? Mereka tahu semua strategi kita gampang di-cut semua. Nah ini, ya kita doakan. Oke, kita